Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rianti Mulia, mahasiswi dari STKIP Purwakarta, akan mempresentasikan tentang karakteristik siswa sekolah dasar. Dalam perencanaan pembelajaran, sangat dibutuhkan kemampuan, keterampilan, dan kejelian desainer pembelajaran untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu siswanya. Setiap siswa dan kelompok kelas memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, sehingga perlakuan yang sama terhadap semua siswa dan kelompok kelas justru akan mengakibatkan kurangnya maksimal proses pembelajaran. Oleh karenanya, salah satu tahap penting dalam proses perencanaan pembelajaran yang penting adalah melakukan analisis karakteristik siswa. Di sini ada, menurut Imam Al-Ghazali, karakteristik ialah sifat yang tertanam di dalam sifat dan jiwa seseorang, sehingga mudah sikap, tindakan, dan perbuatan tersebut akan terpancarkan secara sopan. Sedangkan menurut KBBI, karakteristik yaitu mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Menurut Smaldino dan kawan-kawan dalam jurnal Analisis Karakteristik Siswa pada Tingkat Sekolah Dasar halaman 191 sampai dengan 192, ia mengemukakan ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. 4 faktor penting yang harus diperhatikan yaitu 1. Karakteristik umum, kedua, kompetensi awal, ketiga, gaya belajar, dan keempat, motivasi. Yang pertama, karakteristik umum. Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Karakteristik siswa merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Menurut Ibrahim pada jurnalnya, ia mengatakan bahwa pada usia dini adalah masa peka dalam pertumbuhan untuk meningkatkan proses belajar anak, supaya anak-anak dapat meningkatkan prestasi yang ingin diraihnya. Ekaterina mengatakan bahwa gender differences are genetically set and continue to develop in socio-cultural environment. Modern pedagogy and psychology, scientific theories as well as practice do not consider gender as one of child's most important characteristic. That is why there is no differential approach to education of girls and boys. Menurutnya, perbedaan gender secara genetik ditetapkan dan terus berkembang di sosial, lingkungan budaya, pedagogi modern, dan psikologi atau teori-teori ilmiah serta praktik tidak menganggap gender sebagai salah satu yang paling penting dari karakteristik anak. Itu sebabnya tidak ada pendekatan diferensial untuk pendidikan anak perempuan dan laki-laki. Ekaterina juga mengatakan bahwa menurutnya perempuan cenderung memiliki nilai tahunan hampir sama untuk semua mata pelajaran dengan perbedaan tidak lebih dari 1 poin. Sedangkan variasi dalam pencapaian anak laki-laki mungkin sampai 3 poin. Ia mengatakan ada 3 indikator objektif dan subjektif yang menunjukkan perbedaan dari yang ia katakan sebelumnya, yaitu the result that were obtained in children, male and female subjects ranging from 2.5 to 25 years show a discrepancy between objective and subjective indicators of success. Among them, there are 1. Objective indicators of academic achievement and discipline that also affect academic performance. 2. Conditionally objective indicators of academic performance and discipline that are subjective indicator which are close to objective due to its reliability, data of qualified expert observation, and semantic differential. 3. Subjective indicator of achievement and discipline, educators and teachers opinions about student success, attention, and interest in studies. Maksudnya
adalah perbedaan antara indikator objektif dan subjektif dari kesuksesan. Di antara mereka itu ada 3. Yang pertama, indikator objektif dari prestasi akademik dan disiplin. Nah, yang ini juga mempengaruhi kinerja akademik. Yang kedua, indikator kondisional tujuan kinerja akademik dan disiplin, yang merupakan indikator subjektif yang dekat dengan karena tujuan untuk kehandalan data yang berkualitas ahli pengamatan dan semantik diferensial. Yang ketiga, indikator subjektif dari prestasi dan disiplin, pendidikan dan pendapat tentang guru siswa, perhatian, minat dalam studi. Yang kedua, ada kompetensi awal. Kompetensi awal menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dimiliki oleh seseorang sebelum mengikuti pembelajaran. Contohnya, siswa kelas 1 SD sudah mampu menyebutkan bilangan 0 sampai dengan 9, tapi belum tentu mereka bisa dapat menjumlahkan atau mengurangi atau mengalihkan bilangan 0 sampai 9 tersebut. Maka dari itu, kemampuan awal siswa menyebutkan urutan bilangan 0 sampai dengan 9 dan kemampuan akhir siswa menjumlahkan beberapa bilangan itu dengan tepat. Yang ketiga, ada gaya belajar. Gaya belajar atau learning style merupakan suatu cara tentang bagaimana seorang individu melakukan persepsi, berinteraksi, dan merespon secara emosional terhadap lingkungan belajar. Klasifikasi gaya belajar individu didasarkan pada kemampuan dalam memahami jenis informasi tertentu, yaitu ada 3 gaya belajar. Yang pertama, auditif, kedua visual, dan ketiga kinestetik. Auditif yaitu siswa bisa mendapatkan informasi melalui mendengar. Gaya belajar visual yaitu siswa bisa mendapatkan informasi melalui melihat. Dan kinestetik yaitu siswa bisa mendapatkan informasi melalui pergerakan. Melih menyatakan dalam jurnalnya bahwa that even if they have different branches and different learning style, teachers apply a similar teaching method. This teaching method can be said the traditional teaching method in which the teachers are active information transmitter and the students are passive information recipient, yaitu bahwa jika mereka atau para murid, para siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, guru menerapkan metode pengajaran yang sama. Metode pengajaran ini yaitu di mana guru memberikan informasi aktif dan siswa menerima informasi pasif. Kuchikoskan menyatakan bahwa motivation as the sum of the effort meant for mobilizing the individual towards one or more particular goals and for ensuring the continuity of this movement. Yaitu motivasi dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan atau bahkan menghindarinya. Motivasi dapat dikategorikan ke dalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang didorong oleh faktor pekerjaan yang disukai atau diminati oleh seseorang. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didorong bukan oleh faktor tugas atau pekerjaan, melainkan oleh faktor eksternal dalam bentuk imbalan atau reward. Lalu, ada teknik analisis karakteristik siswa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh informasi tentang profil siswa yang akan mengikuti program pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa cara dapat dilakukan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik siswa, yaitu observasi atau dengan mengamati siswa. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan oleh guru seperti mengobrol ringan. Yang ketiga, ada kuesioner yang diisi oleh siswa. Yang keempat, ada pretest yang dapat dilakukan oleh guru kepada siswa. Simpulannya adalah
Karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran perlu diketahui oleh guru untuk memudahkan dalam menentukan tujuan, metode, dan media pembelajaran, serta materi pelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Karakteristik siswa yang perlu dianalisis oleh guru meliputi karakteristik umum, kompetensi awal, gaya belajar, dan terakhir, motivasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.